Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala a'dhamal kutubi ala a'dhami khalqihi wa ashrafih lihadiyil insani wa irsyadih al-muta'abbadu bitilawatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ih. Amma ba'd, fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alayna jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alaina bayanah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan, kesehatan untuk bisa belajar bersama, untuk bisa menuntut ilmu, untuk bisa mengembangkan diri menjadi lebih baik sebagai pengajar dan guru Al-Quran. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita di antara umat beliau yang mendapatkan syafaatnya, Allahumma amin. Asatidzah yang dimuliakan oleh Allah, jadi setiap kali pertemuan ya, insyaallah kita akan buat video singkat seperti ini sebagai bekal untuk para guru dan juga sebagai jawaban dari sebagian kawan-kawan yang minta video sebelumnya diteruskan. Nah, kajian kita seputar Al-Quran dan juga sudah punya buku panduan, bukunya ini buku Tajwid Pintar. Nah, di sini setelah pengantar, di sini tuh ada, saya cantumkan beberapa para masyayikh ya, para guru yang memang jasa mereka sangat besar dalam mengajar saya, khususnya di bidang Al-Quran. Jadi tujuannya kenapa kita cantumkan ada nama-nama guru seperti ini? Yang pertama, salah satu wujud dari syukur kita ya, wujud syukur kita karena beliau yang telah mengajarkan kita Al-Quran. Jadi sudah sepantasnya kita bersyukur. Nanti mungkin Bu saya cantumkan sebagai pengambil sanad, bekal kelak ya. Jadi ya, karena memang dalam sabda Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, nggak tahu terima kasih, berarti dia belum bersyukur kepada Allah. Jadi ada kaitannya bersyukur kepada manusia, apalagi yang mengajarkan kita ya. Apalagi yang mengajarkan kita. Sini sangat banyak sekali, ada guru-guru yang di Indonesia, bahkan guru di kampung. Kemudian ada beberapa guru yang di Mesir. Nah, ini mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Khusus untuk sanad Tuhfatul Atfal, walaupun dulu saya pernah juga belajar ke Syekh Ashraf ya, Syekh Ashraf Al-Hasani, pernah juga belajar Tuhfatul Atfal, tapi tidak sampai selesai. Yang saya selesai dengan beliau itu tahsin Al-Quran.
dari awal sampai akhir. Nah, sanad Tuhfatul Atfal itu saya dapatkan dari Syekh Hisham Al-Kamil. Jadi saya yang dapatkan sanad Tuhfatul Atfal itu dari Syekh Hisham Al-Kamil Asy-Syafi'i Al-Azhari. Nama panjang beliau lagi Syekh Hisham Al-Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Azhari. Sudah pernah juga datang beberapa kali ke Indonesia. Terakhir kemarin datang ke Medan. Ya, saya ketemu. Untuk asatizah belum ketemu. Nanti suatu saat lah insyaallah bisa ketemu sama beliau. Nah, habis itu ini pendahuluan. Kalau di pendahuluan ini khususnya fokus ke seperti kamus saku ya. Kamus saku mengenai arti kata dari istilah-istilah tajwid. Ya. Di sini mungkin kalau punya ibu belum diperbaiki ada di sini mutaqaribain. Yang sini Bu. Mutaqaribain di sini ada kesalahan ya. Tulisannya berdekatan. Nah, habis itu manzumahnya. Ini manzumah jumlahnya 61 bait. Karena memang ya sudah banyak juga para guru yang sudah selesai. Jadi sudah layak lah. Jadi untuk mengajarkan buku ini sebenarnya ada 3 metode. Metode pertama seperti ini. Itu biasanya audiennya sudah pokoknya basicnya sudah lumayan dalam bidang tajwid atau bahkan sudah pernah belajar Tuhfatul Atfal tapi meskipun nggak selesai atau sudah pernah hafal tapi lupa. Itu biasanya kayak gini. Itu seperti pembekalan atau istilah daurah. Ya, daurah. Ya, waktu yang dibutuhkan paling lama 6 bulan, paling singkat sekitar 3 bulan. Itu sudah bisa menguasai. Nah, kemudian cara yang kedua seperti yang kita lakukan di kelas Bu. Yang biasa tahun pertama, kedua dan masuk ketiga. Metode yang lebih ramah lingkungan. Jadi yang distorkan itu 2 bait. Habis setelah selesai, taruh sini aja Ustaz Wahyu. Nah, jadi setelah selesai baru masuk ke soal jawab ke pemahaman isinya. Nah, ini metode kedua. Kemudian ada metode ketiga yang paling ya kalau saya bilang kualitasnya mungkin paling rendah lah ya. Itu untuk orang awam sekali lah. Nggak mungkin sekiranya kita paksakan untuk menghafal. Ini metodenya nggak ngehafal bait, paling baca aja baitnya. Nah, habis itu diikuti dan setelah itu dia dipadukan antara baca Al-Quran tahsin dengan teori, terapan dengan teori. Jadi setelah teorinya apa? Misalnya baca nih, faman syaa'a rakkabak. Misalnya ada murid yang baca faman syaa'a rakkabak. Habis itu faman, kita latih faman syaa, itu apa hukumnya? Itu dia kan ikhfa. Nah, kalau di buku ini ikhfa itu di mana? Misalnya halaman sekian. Udah sebutkan huruf-hurufnya. Jadi yang dihafal itu rumusan-rumusan. Misalnya sibdatsana kamjada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fituqan ba'dhalima. Nah, gitu caranya. Jadi setiap apanya dikasih tahu halamannya berapa. Tahu halamannya berapa. Misalnya Pak Wahyu, kalau misalnya di sini Pak Wahyu ya. Kalau di sini kan Ustadz Wahyu. Ini
ini ini anggapannya kalau kita ngajar bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, bisa juga diajarkan, tapi metodenya seperti itu. Nah, Pak Wahyu kemarin huruf-huruf izhar halqi apa-apa saja. Nah, ini sebutkan. Habis itu kan hamzun fahaun tsumma ainun ha'u muhmalatani tsumma ghainun kha'u. Jadi tahu. Jadi ada 3 metode mengajarkannya. Mengajarkan seperti ini biasanya audiennya sudah banyak yang tahu, bekalnya sudah lumayan banyak, kemudian juga ya termasuk pro lah ya. Nah, jadi kalau misalnya bacakan bait itu langsung nyambung. Nah, yang kedua seperti yang kita di kelas itu, kalau di kelas store 2 bait sampai habis baru pindah ke soal jawab. Yang ketiga orang paling dasar sekali itu ditunjukkan perpaduan antara penerapan dan teori. Oke ya, gitu cara mengajarkannya. Jangan nanti bingung misalnya nih Ibu Deliani misalnya sudah menguasai. Habis itu Ibu Deliani diminta mungkin sebuah sekolah atau sebuah ya pengajian ibu-ibu untuk diajarkan ilmu tajwid. Bisa juga ini, nggak masalah, tapi pakai metode yang tadi terakhir. Atau kalau pengen waktunya lumayan panjang, pakai metode yang pertama, metode yang kedua. Kalau metode yang pertama tadi itu paling lama setahun, paling singkat yang pertengahan lah ya, pertengahannya itu sekitar 6 bulan. Kalau metode yang kedua setahun, 2 tahun, dan 3 tahun. 3 tahun itu saya yakin sudah menguasai semua. Ya ini ceritanya seminggu sekali ya. Nanti Ustazah beranggapan 3 tahun. Wah lama kali 3 tahun. Bukan setiap hari, seminggu sekali. Kemudian kalau yang tadi itu metodenya unlimited. Jadi nggak ada target berapa tahun, udah ngaji aja.